Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jangan menyerah, jalan kita masih panjang. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Nah pemirsa, guru kita Ustazah Nur Fadlina akan menyampaikan kepada kita sekaligus memberikan motivasi bagaimana membentuk sosok yang tangguh di tengah krisis global saat ini. Kita akan dengarkan tausiah beliau. Silakan Ustazah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan Bapak, Ibu, hadirin, serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Ilmu yang luar biasa dari Bapak Kiai Asrarun Ni'am. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi dalam kehidupannya dan Allah berkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, coba siapa yang saat ini lagi galau banyak pikiran, angkat tangan. Wih, gak ada yang ngaku alhamdulillah, berarti gak ada yang lagi galau. Coba siapa di sini yang lagi pusing mikirin cicilan, angkat tangan. Wah, nyengir-nyengir aja ada dari bapak-bapak ternyata yang angkat tangan. Coba di sini siapa yang lagi sedih tapi duitnya kebanyakan. Nah, coba dibagi yang duitnya kebanyakan. Jadi kita semuanya sebagai manusia dalam kehidupan tenang aja. Pasti merasakan sedih, pasti merasakan senang. Pasti merasakan suka, pasti merasakan duka. Kalau dalam pepatah itu seperti roller coaster. Hidup itu naik turun. Bedanya kalau roller coaster itu ada safety beltnya. Kalau kita dalam kehidupan kita, safety beltnya adalah iman kita dan bermental baja. Bermental kuat, bermental sehat. Nah kalau Gen Z sekarang tuh sering banget tuh bicaranya soal mental health. Kesehatan mentalnya. Ya adik-adik teteh-teteh sekalian. Hadirin rahimakumullah, bicara soal mental. Pada zaman sekarang di mana kondisi krisis ekonomi global, kondisi huru-hara di kehidupan kita, maka mental yang kuat dan iman yang kuat itu jadi kunci bagi kita menjalani kehidupan. Jadi kunci bagi kita untuk selalu bersabar menghadapi ujian-ujian, menghadapi segala cobaan-cobaan. Kehidupan kita nggak akan pernah lepas dari ujian dan dari cobaan. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuatnya selain kuat fisik, kuat juga iman dan kuat mentalnya. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kehidupan itu seperti roller coaster. Naik turun, ada suka, ada duka, ada pahit, ada manis, ada bahagia, ada air mata. Tuh ada yang udah ngelap-ngelap air mata. Jadi dengan iman yang kuat, mental yang kuat, kita tidak akan mudah menyerah. Karena jalan masih panjang, jalan kehidupan, kesempatan hidup masih Allah berikan. Maka jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, la tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dalam ayat lainnya, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illad dhallun. Apa artinya? Orang yang berputus asa itu adalah orang yang sesat. Orang yang berputus asa itu, orang yang menyerah itu termasuk orang yang sesat dan orang yang kufur.
Jadi kalau kita memilih untuk menyerah dengan keadaan kita, kita lebih milih mageran, lebih milih rebahan, nggak mau berjuang menghadapi kehidupan, maka kita termasuk orang yang sesat dan orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang mudah menyerah itu seringkali kufur terhadap nikmat Allah. Lalai mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan. Selalu fokus kepada hal-hal yang kurang saja. Jadi ketika kita berputus asa, kita fokus pada hal-hal yang negatif. Padahal tuntunan Islam sangat banyak sekali. Bagaimana generasi muda, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan yang penuh cobaan, penuh rintangan ini. Pertama, perkuat iman kita. Dalam firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kabar gembira itu diberikan bagi orang yang sabar. Karena dalam hidup manusia pasti diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan harta. Tapi kabar gembiranya hanya akan disampaikan kepada orang-orang yang sabar. Apa firman Allah lainnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kita galau, kita sedih, rasanya ingin menyerah, kuncinya mohon pertolongan Allah dengan sabar dan dengan sholat. Hanya itu kuncinya. Setelah kita sabar, kita sholat, kita ikhtiar mencari penghidupan, kita ikhtiar mencari solusi, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berusaha, sudah berikhtiar dalam kehidupan dunia, sudah berdoanya maksimal, sudah berusahanya maksimal, maka bertawakallah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan kabar gembira. Yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan memberikan kabar gembira tersebut sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa yang terus bersabar menghadapi kaumnya, terus bersabar menghadapi ujian dalam kehidupannya. Lalu apa? Allah berikan kebaikan, Allah berikan mukjizatnya setelah ia bersabar melewati ujian demi ujiannya. Allah berikan Nabi Yusuf kebaikan untuk takwil mimpi. Akhirnya ia diangkat dan hilang fitnah-fitnahnya. Allah berikan kebaikan dan mukjizat bagi Nabi Musa, laut itu terbelah. Akhirnya menang dari kaum Fir'aun. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah berputus asa dari kebaikan Allah. Terus sabar selama kita berusaha, yakin pada waktunya Allah akan memberikan kebaikan. Yakin pada waktunya Allah akan memberikan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustazah Nur Fadlina yang telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini dan juga sekaligus memberikan contoh bagaimana sosok nabi-nabi kita terdahulu ketika ditimpa musibah, ujian dan cobaan tetap bersabar dan tidak mudah menyerah. Nah, kami akan persilahkan kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen kedua ini. Silakan, boleh berdiri yang sudah disiapkan. Oke, silakan disebutkan nama dan disampaikan pertanyaannya. Ya, sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita, izin bertanya Ustazah. Dalam kondisi seperti ini, daerah sekarang ini, kita kan nggak akan tahu bagaimana rencana kita ke depannya, apakah akan terjadi atau tidak. Jadi bagaimana cara kita menanggapi dan tetap yakin kepada Allah, seperti halnya Nabi yang tetap istiqomah dalam tausiahnya, dalam mengajarkan kepada kaumnya, walaupun tetap dihina dan dicaci maki oleh kaumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Dalina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi dia, dalam kehidupan kita nggak akan pernah luput dari ujian, dari cobaan, dari kesedihan, atau dari hal-hal yang membuat kita rasanya ingin menyerah saja. Tidak memperjuangkan apa-apa yang baik dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah ibrah dari
kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, mungkin untuk perempuan-perempuan, terutama untuk perempuan-perempuan, ada kisah Maryam. Kisah Maryam, seorang tokoh perempuan yang sangat suci, sangat mulia, baik ibadahnya. Tapi Allah berikan ujian dengan melahirkan seorang anak tanpa ayah. Allah takdirkan ia untuk mengandung sampai melahirkan sendirian. Bayangkan Bapak Ibu hadirin, sendirian, tanpa seorang suami, tanpa seorang pendamping, gak punya suami, belum pernah ada yang menyentuh dia. Kemudian dia tiba-tiba hamil, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bisa dibayangkan ujiannya seperti apa? Caci maki kala itu, kala di kehidupannya seperti apa? Masyarakat menghujatnya, masyarakat tidak terima dengan Maryam. Masyarakat menolak kehadiran Maryam beserta bayinya. Tapi dia menjalani semuanya dengan sabar. Dan terus yakin Allah akan berikan kebaikan. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya Allah berikan kemampuan bagi Nabi Isa untuk dapat berbicara selagi bayi. Mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa adalah sebuah mukjizat dari Allah. Bahwa ibunya ini adalah ibu yang suci. Bahwa Maryam ini akhirnya bersih namanya karena melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran apa dari firman Allah tersebut hadirin? Ketika kita mendapati sebuah keadaan yang kurang menyenangkan, ketika kita menghadapi sebuah ujian, sebuah cobaan dalam kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kita syukuri keadaan yang sudah Allah berikan. Syukuri nikmat yang Allah sudah berikan. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Caranya tadi, wasta'inu bis sabri was shalah. Kita terus mencari pertolongan Allah dengan sabar dan dengan salat. Jadi kuncinya itu, agar kita tidak mudah menyerah menghadapi seluruh problematika kehidupan di dunia ini, kuncinya sabar, salat, kemudian kita tawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Lina atas jawabannya. Mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu kunci agar kita tetap sabar dan tawakal hingga tidak mudah menyerah karena jalan yang kita tempuh masih sangat panjang. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan explore lagi, kita akan elaborasi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap dari para jamaah, termasuk juga dari Instagram yang sudah masuk @damaiindonesiaku_tv1. Jadi kami akan bacakan nanti yang pertanyaan sudah masuk di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru kami. Namun sebelumnya, guru kita Kiai Haji Asrorun Niam sudah bersiap-siap bersama para jamaah untuk berbagi berkah dengan luwak white coffee. Jamaah, setelah kita mendengarkan ceramah tadi, kali ini saya akan bagi-bagi berkah bersama Luwak White Cafe. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya nanti terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta. Nah, ini wajah-wajah mahasiswa ini berarti ini ya. Tapi ingat potong pajak ya, yang dipersembahkan oleh Luwak White Cafe. Nanti yang bisa jawab langsung aja angkat tangan ya. Lumayan 1 juta ya. Pertanyaannya, apa dampak negatif jika seseorang mudah putus asa? Ayo silakan. 1, 2, ini paling dulu, ayo silakan. Perkenalkan namanya dan jawab langsung. Sana kameranya biar kelihatan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril. Jawabannya itu adalah depresi dan jangan mudah menyerah. Depresi dan jangan mudah menyerah. Gimana jamaah? Benar apa salah? Betul, selamat. Alhamdulillah dapat 1 juta. Mana ini hadiahnya? 1 juta langsung dikasih apa nanti? Transfer aja ya. 1 juta potong pajak. Ya ini kita ambil. Nanti siapin rekeningnya. Oke, 1 juta dipotong pajak. Kita sebagai warga yang baik, taat pajak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Dan jangan kemana-mana, Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.